Bab 1837, emangnya Tuan Petir itu adonan. Semua orang terperanjat ngeri. Seluruhnya terdiam, terpaku di tempat. Ranah hati langit. Ranah pamungkas dalam legenda. Selama ini mereka hanya pernah membacanya di kitab-kitab kuno. Tidak pernah menyangka hari ini benar-benar bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan yang menguasai ranah hati langit itu ternyata masih seorang pemuda. Pada saat ini, Chang He juga menyadari keanehan pada Mu Bei. Mula-mula ia sempat terpana, lalu wajahnya kembali menyeringai bengis. Ranah hati langit lalu kenapa? Pondasi tetap yang paling penting. Kalau pondasimu tidak kuat, sehebat apapun caramu, tetap tidak bisa mengeluarkan daya penuhnya. Biar itu ranah hati langit atau apapun namanya, sekarang yang ia tahu cuma satu, ia baru saja kembali dipukul telak di depan umum oleh Mu Bei. Dan barusan bahkan sempat diejek lagi. Menyebalkan. Terlalu menyebalkan. Ia ini tetua agung Istana Dao Langit tingkat 9 yang terhormat. Di alam semesta peradaban tingkat 9 ini, kemanapun ia pergi, siapa yang tidak gentar dan hormat. Sekarang malah dipermalukan sampai begini oleh seorang pemuda. Tidak bisa ditahan lagi. Boom! Segumpal kekuatan ilahi yang amat mengerikan memancar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, ia langsung menegakkan sebuah ranah tombak. Dengan usiamu yang masih segini, bisa memaksa orang tua ini mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekalipun mati, itu sudah cukup untukmu berbangga diri. Ia menggertak tajam. Bersamaan dengan ucapannya, tombak perang di tangannya bergetar. Tombak perang itu bergabung dengan ranah tombaknya. Kekuatan penghancur yang bergulung-gulung seketika menerjang ke arah Mu Bei. Dimanapun ia lewat, langit berbintang lenyap tak bersisa. Menurut perhitungannya, sekarang Mu Bei sudah mengeluarkan semua kartu truf. Kekuatan benih langit bumi dan ranah hati langit sudah sama-sama dimunculkan. Ia yakin begitu ranahnya ditegakkan, itu sudah cukup untuk menekan dan membunuh Mu Bei. Pasti bisa. Sesaat kemudian, daya bunuh gabungan dari ranah tombak dan tombak perang itu sudah menyapu sampai di hadapan Mu Bei. Wajah Mu Bei tetap tenang. Dengan dukungan ranah hati langit, ranah bintang sempurna tiba-tiba mengembang. Ratusan ribu bintang tumpah ruah keluar, seperti hujan meteor yang tak berujung, membombardir ranah yang ditegakkan Chang He. Detik berikutnya, kedua serangan itu bertubrukan. Guntur menggelegar. Ledakan keras bergema tanpa henti. Ranah tombak yang ditegakkan Chang He digabungkan dengan tombak perangnya perlahan-lahan menekan ranah bintang sempurna yang diperkuat ranah hati langit, sedikit demi sedikit mendesak ke arah Mu Bei. Bei. Dalam hal pondasi kultivasi murni, ia unggul telak di atasmu. Ia menatap Mu Bei dan berkata, sudah pikirkan kata-kata terakhirmu. Mu Bei hanya tersenyum tanpa menjawab. Lalu, ranah pedang penyegel tiba-tiba mengembang. Begitu ranah pedang ini muncul, ia langsung memancarkan kekuatan perampas yang amat kuat. Daya bunuh gabungan Chang He tombak perang plus ranah tombak seketika merosot cukup banyak. Tak lama, serangan kedua belah pihak pun mencapai titik seimbang. Tidak ada yang benar-benar unggul, dan tidak ada yang benar-benar kalah. Pupil mata Chang He menyempit, ranah pedangmu ini. Mu Bei menatapnya. Baru segini saja sudah kaget. Jangan buru-buru kaget. Pelan-pelan saja. Sambil berkata begitu, ia kembali menegakkan ranah pedang kematian, ranah pedang alam, ranah pedang kehidupan. Dalam sekejap mata, 9 lapis ranah pedang muncul bersamaan. Begitu 9 ranah pedang itu keluar, serangan Chang He langsung mulai kewalahan. Kekuatan pembunuh gabungan Mu Bei selangkah demi selangkah menekan ke arahnya. Chang He terkejut sekaligus murka. Kau ternyata menguasai 9 jenis ranah pedang. Di sekitar, yang lain juga semuanya terguncang. Semua orang tahu, satu ranah pedang berhubungan dengan satu maksud pedang. Dan satu orang,
lazimnya hanya bisa menguasai satu maksud pedang saja. Namun sekarang, Mubei justru menguasai 9 jenis. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sampai di titik ini? 9 maksud pedang. Ini benar-benar di luar nalar. Sepenuhnya mengguncang seluruh pengetahuan mereka. Pada saat yang sama, serangan Mubei sudah sepenuhnya menekan sampai di hadapan Chang He. Lalu, ketika Mubei mengayun pedangnya, ranah tombak milik Chang He langsung runtuh hancur. Pak! Tubuh Chang He terlempar jauh seperti orang-orangan sawah. Darah muncrat dari mulut, sekujur tubuhnya dipenuhi retakan. Bahkan tombak perang itu pun terlepas dari genggamannya dan terbang ke jauh. Mubei memandangnya. Tetua Agung Istana Dao Langit tingkat 9, sudah berkultivasi lebih dari 1000 tahun, bahkan sudah melangkah keluar dari alam semesta peradaban tingkat 9. Hasilnya cuma segini. Kau yang konon bertingkat jauh di atas aku. Cuma segini. Wajah tua Chang He langsung merah padam. Ia menatap Mubei dengan kebengisan yang tak tertahankan. Bocah, jangan terlalu sombong. Begitu ia berkata demikian, kedua tangannya bergerak cepat membentuk serangkaian mudra. Ia langsung merobek ruang dan membuka sebuah gerbang ruang. Di ujung lain gerbang ruang itu, tampak lautan bintang yang amat luas. Di tengah lautan bintang itu, berdiri satu demi satu bangunan istana yang agung, membentang melintang di langit berbintang. Auranya menekan jiwa. Itulah istana Dao Langit alam semesta peradaban tingkat 9. Detik berikutnya, di atas lautan bintang di balik gerbang ruang itu, 9 sosok tiba-tiba muncul. Masing-masing memancarkan aura yang sangat mengerikan. Lalu, ke-9 sosok itu melangkah santai. Dalam sekejap, mereka menembus gerbang ruang dan muncul di bentangan langit berbintang ini. Di antara ke-9 orang itu, yang berdiri paling depan adalah seorang pria paruh baya berjubah ungu. Di sekeliling tubuhnya melingkar cahaya pelangi. Bagaikan dewa turun ke dunia, wibawanya menjulang tinggi dan sulit dijangkau. Dialah penguasa istana Dao Langit tingkat 9, Chong Yuan. 8 orang lainnya adalah para tetua tua renta. Aura yang mereka pancarkan meskipun masih kalah dibanding pria berjubah ungu itu, namun sama-sama luar biasa kuat. Itulah 8 tetua lain istana Dao Langit tingkat 9. Chang He melangkah maju, menunduk sedikit memberi salam pada Chong Yuan, lalu berkata, "Penguasa istana, kemampuan orang ini luar biasa. Dia bukan hanya memiliki benih langit bumi dan seni berharga raja manusia, dia juga telah melangkah ke ranah hati langit, serta menguasai 9 jenis maksud pedang." Orang tua ini sendirian tak mampu menandingi. Mata Chong Yuan sedikit bergetar. Tetua kedua dan yang lain pun turut terkejut. Selain benih langit bumi dan seni berharga raja manusia, dia bahkan sudah melangkah ke ranah hati langit dan masih mengandung 9 jenis maksud pedang. Mata tetua kedua sedikit menyipit. Ia menatap Mubei dan berkata, "Memang monster kecil yang menarik." Tetua ketiga berkata dingin, "Monster kecil lalu bagaimana? Di hadapan istana Dao Langit kami, semuanya hanya fata morgana." Labu kekacauan meloncat-loncat ke arahnya sambil berteriak, "Sok sekali. Cuma segerombolan ayam sayur, satu pun tidak ada yang benar-benar bisa bertarung, masih berani-beraninya bilang segalanya itu cuma fata morgana di hadapan kalian." "Puih." Ding kecil berkata, "Perkataan labu ada benarnya." Si petir kecil mengangguk. Memang betul, benar-benar tidak tahu malu. Wajah tetua ketiga menggelap. Ia menoleh tajam ke arah suara itu. Baru hendak membentak, matanya tiba-tiba jatuh pada si petir kecil. Betapa murninya kekuatan petir ini. Yang lain juga menoleh ke arah si petir kecil. Sorot mata mereka sama-sama berubah, masing-masing memancarkan cahaya tajam. Benar juga. Tingkat kemurnian petir ini, sepanjang hidupku baru kali ini melihat. Seharusnya ini adalah roh petir dengan tingkat yang sangat tinggi.
Kalau dipakai untuk menempa senjata, pasti bisa membuat satu artefak petir super. Tetua keempat dan tetua kelima bersuara. Chong Yuan juga mengangguk pelan. Detik berikutnya, ia menatap si petir kecil, lalu langsung mengulurkan tangan. Sebuah tangan raksasa dari cahaya ilahi terbentuk, menjulur untuk meraih si petir kecil. Mu Bei. Kilin hitam, lincu kecil, labu kekacauan, ding kecil, tungku penelan langit, pedang pemenggal iblis, teratai berharga peringkat 9, 11. Si cahaya kecil. Labu kekacauan mendengus, ini namanya benar-benar cari mati. Ding kecil mengiyakan, edan sekali. Mau menangkap kehendak tribulasi pemusnah dunia untuk ditempa jadi artefak. Betul-betul nekat. Gaya yang sangat gagah berani. Si petir kecil sudah naik pitam. Ia membentak ke arah Chong Yuan, nenekmu Akeong tanda pagar persen. Guru langsung menggelegar. Seluruh langit berbintang seketika menjadi hitam legam. Satu kilat ungu menyambar turun dalam sekejap dan menghantam tepat di tubuh Chong Yuan. Cit! Tubuh Chong Yuan langsung berubah menjadi abu beterbangan. Si petir kecil memaki, Akeong tanda pagar persen. Keparat, kalian kira tuan petir ini adonan yang bisa seenaknya kalian remas. Aku Akeong tanda pagar persen. Bab 1838, Bocah Kecil, panggil aku ibu muda. Semua orang terkejut. Mereka semua menatap si petir kecil dengan wajah penuh keterkejutan. Itu ternyata Kepala Aula Alam Semesta Peradaban tingkat 9, kekuatannya sudah sejak lama melampaui batas alam semesta peradaban tingkat 9, tetapi secara tidak terduga malah langsung dibunuh oleh sesosok petir kecil di samping Mu Bei. Sekali tebas, langsung mati. Bagaimana mungkin? Bahkan Jiyu, kuat sekali berranah ke-18, saat ini juga melotot lebar. Ia benar-benar tidak menyangka, selain Mu Bei sendiri yang kuatnya sudah tidak masuk akal, di sampingnya ternyata masih ada si petir kecil yang begitu mengerikan, sampai bisa membunuh seketika kepala Aula Alam Semesta Peradaban tingkat 9 dari Aula Dao Langit. Terlalu ganas. Itu harus sekuat apa? Sementara itu, Chang He dari Aula Dao Langit, tetua kedua, dan yang lain, semua tampak ngeri. Mereka memandang si petir kecil dengan wajah tak percaya. Labu kekacauan melompat-lompat di depan mereka sambil berteriak, sekelompok bocah yang merasa diri paling hebat sedunia, padahal sebenarnya kalian ini bukan apa-apa. Kuali kecil menyahut, apa yang labuku bilang itu benar. Mu Bei berkata santai, sebenarnya juga bukan salah mereka sih. Bagaimanapun, orang yang kuat sekaligus rendah hati seperti aku ini memang langka kayak bulu phoenix. Kilin hitam, labu kekacauan, kuali kecil, pedang penghancur iblis, tungku penelan langit, teratai harta peringkat 9. Bahkan si petir kecil yang tadinya masih mendengus marah, sekarang pun tak tahan menoleh ke Mu Bei. Tuan muka tebal, maksudku, kamu itu bisakah jangan setebal itu mukamu? Mu Bei menoleh padanya. Aku cuma ngomong jujur. Di mana tidak tahunya. Aku tidak punya kekuatan, gitu. Aku ini tidak rendah hati, gitu. Si petir kecil berkata, kalau kamu bilang punya kekuatan, ya aku akui. Tapi kamu bilang rendah hati, kamu sama dua kata, rendah hati, itu ada hubungan apa? Dari semua hal yang kamu lakukan, mana yang kelihatan rendah hati? Mu Bei menjawab tenang, selama ini, apa aku pernah sengaja cari gara-gara duluan? Selalu orang lain yang menindas aku dulu, baru aku balas. Balasanku memang mungkin agak mencolok. Tapi orangnya, aku ini sangat rendah hati. Rendah hati dalam bersikap, tinggi hati dalam bertindak. Paham? Si petir kecil tertegun sesaat. Ini, labu kekacauan mengangguk-angguk. Jangan bilang, jangan bilang. Tiba-tiba labuku merasa omongan muka tebal barusan itu cukup masuk akal juga. Rendah hati dalam bersikap, tinggi hati dalam bertindak.
Sepertinya memang tidak ada salahnya. Kuali kecil langsung ikut, apa yang labuku bilang itu benar. Muka tebal kita ini memang rendah hati Bei. Mu Bei meliriknya. Kuali penguntit, jangan asal kasih julukan. Kuali kecil terdiam sejenak, lalu berkata, benar-benar setia ya cuma suka satu julukan eksklusif, muka tebal. Wajah Mu Bei langsung menggelap. Sialan. Pada saat yang sama, rasa terkejut di wajah Chang He dan yang lain perlahan berubah menjadi amarah. Mereka semua menatap si petir kecil dengan wajah penuh aura membunuh. Beraninya kau. Berani-beraninya membunuh salah satu kepala aula kami dari aula Dao Langit. Tetua kedua mengaum marah, panggil malaikat. Begitu kata-katanya jatuh, Chang He dan 8 tetua lainnya segera berbaris membentuk formasi, lalu memadatkan mudra yang sama. 9 mudra itu bersinar, menyatu menjadi sebuah formasi bintang 9 runcing raksasa. Formasi bintang 9 runcing itu memancarkan cahaya menyilaukan. Detik berikutnya, sebuah gerbang ruang terbuka. Dari dalamnya, keluar satu sosok tinggi besar. Seluruh tubuh sosok tinggi itu bermandikan cahaya suci. Sesaat kemudian, cahaya suci perlahan menghilang. Wujud sosok itu menjadi jelas. Seorang pria berambut pirang. Matanya dalam, di punggungnya terdapat sepasang sayap cahaya berwarna putih. Begitu pria berambut pirang itu melangkah keluar, seketika itu juga, aura dahsyat dan menggulung menyelimuti 10 arah ruang. Seluruh jagat raya bintang langsung menjadi sunyi senyap. Aura seperti ini membuat semua kultivator di kawasan langit berbintang ini gemetar hebat. Banyak yang kedua kakinya bergetar, hampir tak kuasa menahan diri untuk tidak berlutut. Itu, malaikat. Konon, alam semesta peradaban tingkat 9 dan juga semua aula Dao Langit di bawahnya, semuanya didirikan oleh ras malaikat sebagai lembaga pengabaran dan perwakilan Dao Langit. Jadi ini benar. Banyak orang terguncang. Malaikat. Selama ini, itu hanya ada dalam legenda. Nyaris tidak ada yang tahu apa itu benar. Tak disangka, hari ini, 9 tetua dari aula Dao Langit tingkat 9 benar-benar memanggil keluar seorang malaikat. Ras malaikat. Ras yang menjadi perwakilan Dao Langit. Ternyata di tengah alam semesta agung ini, benar-benar ada ras seperti itu. Saat ini, Chang He dan 9 tetua lainnya segera memberi hormat khidmat pada pria berambut pirang itu. Salam hormat pada Tuan Malaikat. Wajah pria berambut pirang itu datar. Ada urusan apa? Chang He menjawab dengan penuh hormat, melapor pada Tuan. Ada seorang penjahat keji yang telah membunuh berturut-turut anggota aula Dao Langit kami. Ia bahkan membiarkan roh petir di sampingnya membantai kepala aula Dao Langit tingkat 9 kami. Dosa mereka sangat besar. Kami terpaksa hanya bisa memohon Tuan Malaikat turun tangan untuk menumpas orang hina itu beserta semua kaki tangannya. Selain itu, orang ini juga menyimpan benih langit dan bumi serta seni harta Raja Manusia. Ia menunjuk ke arah Mu Bei. Juga ke arah si petir kecil di sisi Mu Bei. Mendengar itu, seberkas cahaya tajam langsung melintas di mata pria berambut pirang. Tatapannya jatuh ke tubuh Mu Bei. Benih langit dan bumi. Seni harta Raja Manusia. Orang di hadapannya ini ternyata menyimpan benih langit dan bumi sekaligus seni harta Raja Manusia. Itu 2 harta karun super raksasa. Dalam sekejap, matanya tak kuasa berkilat terang. Ia berkata pada Chang He dan yang lain, bagus. Kali ini, kalian melakukan pekerjaan sangat baik. Asal bisa menangkap Mu Bei, mendapatkan benih langit dan bumi serta seni harta Raja Manusia, masa depannya pasti tak terhingga. Bagus, bagus, bagus. Sangat bagus. Ia mulai sedikit bersemangat. Chang He dan yang lain juga ikut bersemangat. Ini pertama kalinya mereka memanggil Tuan Malaikat. Dan pada pemanggilan pertama ini, Tuan Malaikat langsung memuji mereka. Dipuji malaikat, itu jelas kabar yang amat menggembirakan. Sesaat,
mereka bahkan sampai lupa pada urusan kepala aula Chong Yuan yang baru saja terbunuh. Setelah itu, mereka menatap Mu Bei, masing-masing memasang ekspresi seolah sedang melihat mayat. Tuan malaikat sudah turun. Masak Mu Bei masih bisa hidup. Sekuat apapun si petir kecil di samping Mu Bei, mungkinkah ia lebih kuat daripada tuan dari ras malaikat ini? Itu mustahil. Saat ini, pria berambut pirang memandangi Mu Bei. Ia langsung mengulurkan tangan dan menuding ke arah Mu Bei. Seketika, sebuah telapak tangan raksasa dari cahaya ilahi muncul di atas kepala Mu Bei, lalu langsung meraih ke arahnya. Dalam sekejap, Mu Bei merasakan tekanan raksasa. Tekanan itu begitu besar hingga membuatnya nyaris tidak bisa bergerak sedikit pun. Seolah ada satu alam semesta kecil yang menekan tubuhnya. Namun, ia sama sekali tidak panik. Panik apa? Di sisinya ada Wils kehendak bencana pemusnah dunia dan Wils kehendak energi awal. Jangan bilang cuma satu malaikat kecil. Sekalipun Dao Langit itu sendiri datang, tetap saja bakal ia bantai. Si petir kecil menggerutu, sialan, di depan hidung kita begini masih berani main tangan. Sama sekali tidak menganggap kita ada. Benar-benar. Baru sampai di situ, suaranya mendadak terputus. Di hadapan Mu Bei, tiba-tiba muncul sosok seorang wanita. Wanita itu berwajah jelita. Ia mengenakan gaun panjang berwarna jingga. Tampak sangat muda, dan sama sekali tidak terasa ada aura apapun darinya. Begitu wanita itu muncul, telapak tangan cahaya ilahi yang menekan di atas kepala Mu Bei langsung berhenti. Lalu lenyap begitu saja. Mata si petir kecil membulat lebar, lalu ia buru-buru melesat ke depan wanita itu. Ini salam pada Tuan Su. Si cahaya kecil juga segera terbang mendekat. Salam hormat pada Tuan Su. Wajah pria berambut pirang itu seketika berubah. Ia menatap wanita bergaun jingga itu dengan ngeri. Bei, kenapa beliau ada di sini? Kenapa beliau muncul di sampingmu? Ia menatap wanita bergaun panjang itu. Baru hendak memberi salam besar dan mengucap sesuatu, tiba-tiba, dengan suara pelan seperti "Ci", seluruh tubuhnya lenyap menjadi kehampaan. Saat ini, wanita bergaun panjang jingga itu menatap Mu Bei. Ia mengedipkan mata dan berkata, "Bocah kecil, panggil aku ibu muda." Bersambung.